Kata Nabi SAW, man shalla subha fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk mengingat Allah di tempat salatnya sampai matahari terbit. Thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan ganjaran haji dan umrah. Qala Rasulullah SAW, tamah. Haji umrah yang sempurna, Kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Kita mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sedikit salawat yang kita baca. Hari ini hari Jumat, harinya bersolawat. Sudah berapa salawat yang kau baca dari tadi pagi sampai sekarang? Kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Kita mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sedikit salawat yang kita baca. Ahibati fillah, hari Jumat ini hari yang paling mulia. Usahakan engkau datang sebelum khatib naik mimbar. Sisihkan waktumu. Fokus sebelum kau berangkat, engkau bersalawat kepada Nabi SAW. Engkau baca Quranmu sehingga engkau datang dengan semangat dan menyimak khutbah untuk mengambil manfaat. Cukup jamaah. Yang menyebabkan kehinaan umat Islam karena kita tidak peduli sama agama kita. Dengan khutbah Jumat yang hanya sepekan sekali, kita pun telat jamaah. Maka buat para orang tua, ibu-ibu khususnya, yang mungkin sebagian ibu-ibu mengeluhkan dalam pendidikan anak-anaknya karena tidak dibantu oleh suaminya. Dia merasa suami anak nggak peduli sama anak-anak, dia sibuk cari fulus. Nah, nanti suaminya akan dihisap sama Allah SWT. Tapi engkau pun akan dihisap. Karena anak-anak itu amanah. Ketika suami berangkat kerja, siapa yang harus ngurusin anaknya? Ibunya. Makanya kalau kita melihat status sosial di masyarakat, bapak itu adalah kepala rumah tangga, ibu itu adalah ibu rumah tangga. Walaupun ibunya guru, walaupun ibunya bisnismen, walaupun ibunya wanita karir, status yang lengket yang tidak bisa dilepas adalah ibu engkau. Kau punya tanggung jawab sama anak-anak. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal amiru ra'in, namanya raja, gubernur, presiden, dia pemimpin. Wal rajulu ra'in ala ahli baitih, dan seorang laki-laki pemimpin terhadap keluarganya. Wal mar'atu, nih, dan wanita ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladi, dan wanita-wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak suaminya. Allah Azza wa Jalla memuji hamba-hamba pilihan. Semua hamba Allah saja, tapi ada hamba-hamba yang istimewa. Kalau kita bicara rakyat Indonesia, semua rakyat Indonesia, tapi ada rakyat Indonesia yang istimewa. Allah berfirman di surat Fatir ayat 29 dan 30. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan Allahu Akbar. Kita lihat di sini pujian Allah itu dimulai dengan siapa? Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Inilah sumber hidayah. Sebagian orang berpikir, ya Ustaz, anak ini futur, ini baca Quran. Anak punya masalah, baca Quran. Karena ini kitab petunjuk. Bagaimana orang-orang beriman tatkala dibacakan kepada mereka Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah keimanan mereka. Itulah hamba-hamba yang dipuji semua.
Mereka mendirikan sholat. Artinya mereka membaca Al-Quran bukan untuk selingan. Mereka membaca Al-Quran bukan untuk mengisi waktu. Tapi mereka membaca Al-Quran untuk mereka amalkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Untuk mereka praktekkan hukum-hukum yang ditetapkan di dalamnya. Mereka mendirikan sholat. Mereka berinfak dari apa yang Allah rizkikan. Sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Kenapa mereka lakukan itu? Yarjuna tijaratan dan tabur. Mereka berharap perniagaan yang tidak ada ruginya.